Halo, selamat sore dan salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Elizabeth Nipahkar dengan NIM 22011400014. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B semester 3. Baik, pada video kali ini saya akan mereview kembali materi tentang sistematika penulisan makalah dan artikel ilmiah. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian makalah. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis, objektif, dan runtut dengan disertai analisis yang logis. Nah, secara umum, makalah yang baik atau berkualitas tinggi memiliki ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, akurat dan menyeluruh. Yang kedua, memiliki sumber intonasi yang baik. Yang ketiga, seimbang. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, secara teknik penulisannya benar. Dan yang terakhir, tertata dengan baik. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu jenis-jenis makalah. Nah, jenis makalah yang pertama yaitu jenis makalah berdasarkan sumbernya, yang terdiri dari makalah hasil kajian kepustakaan, dan yang kedua makalah hasil kajian lapangan. Yang kedua, jenis makalah berdasarkan isi kajiannya, yang terdiri dari makalah biasa, dan yang kedua makalah posisi atau position paper. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu sistematika pembuatan makalah. Yang pertama, halaman sampul atau cover. Kerangka utama pada sampul makalah umumnya berisi judul makalah atau menggambarkan isi tulisan. Yang kedua, tujuan pembuatan sebuah makalah. Yang ketiga, nama penulis. Yang keempat, logo lembaga atau institusi. Yang kelima, nama lembaga beserta alamat dan tahun akademik. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar berisi gambaran umum pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai. Dalam kata pengantar diuraikan alasan-alasan dan tujuan atau secara singkat ucapan terima kasih kepada pembimbing dan pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian serta tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusunan laporan. Yang ketiga, daftar isi. Daftar yang menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab beserta halaman tempat bab atau subbab tersebut berada dan mencantumkan seluruh lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing dimulai dari kata pengantar sampai dengan lampiran-lampiran. Yang keempat, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kelima, bab 2 pembahasan. Pembahasan sebuah makalah dapat berupa analisis, uraian, deskripsi, atau aplikasi atas kajian teoritis sebelumnya atau dapat berupa dukungan dan sangkalan termasuk kajian sebelumnya. Yang keenam, bab 3 yang berisi kesimpulan dan saran. Yang ketujuh, daftar pustaka, daftar yang memuat beragam sumber informasi seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang digunakan sebagai pustaka acuan dalam membuat makalah. Baik, kita masuk pada poin yang berikut, yaitu artikel. Yang pertama, pengertian artikel. Artikel adalah suatu karya tulis dengan panjang yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya, serta dipublikasikan ke suatu media seperti buletin, majalah, koran, website, media sosial, dan lainnya. Yang kedua, ciri-ciri artikel. Yang pertama, lugas, yaitu penulisan langsung menuju persoalan. Yang kedua, logis, yaitu segala keterangan yang dipaparkan memiliki dasar dan alasan yang logis atau masuk akal. Yang ketiga, tuntas, yaitu masalah dikupas secara mendalam. Yang keempat, objektif, yaitu keterangan yang disajikan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Yang kelima, cermat, yaitu berusaha menghindari berbagai kekeliruan walaupun sekecil apapun. Yang keenam, jelas dan padat, yaitu keterangan yang dikemukakan dapat dipahami pembaca dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, tidak melibatkan emosi berlebihan seperti rasa haru, marah, benci, atau kagum yang diungkapkan secara berlebihan. Yang kedelapan, terbuka dan tidak egois, yaitu menerima kemungkinan pendapat baru dan tidak merasa diri paling benar. Dan yang terakhir, memperhatikan bahasa baku dan mengikuti kaidah tanda baca yang diakui. Yang berikut, jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel yang pertama yaitu narasumber, yang kedua deskripsi, yang ketiga eksposisi, yang keempat argumentasi, dan yang kelima persepsi. Yang berikut, langkah-langkah menulis artikel secara umum. Yang pertama, temukan tema. Yang kedua, tetapkan tujuan penulisan. Yang ketiga, rumusan ide pokok atau masalah. Yang keempat, kembangkan tema dan pembahasan sesuai dengan jenis artikel. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan.